Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya, karena sudah 12 lewat 13. Sambil menunggu yang lainnya, kita langsung mulai aja. Nanti yang ketinggalan bisa murojaah lewat online. Hari ini kita sudah sampai ke maksiat-maksiat mata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas wa fil qawli wan niyyati wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat-sehat, bisa online bisa offline. Minggu lalu ruangan ini digunakan. Ke depan walaupun digunakan ruangan ini, saya baru ingat ada ruangan di atas, kayak kan? Ada meja sebesar ini juga, ada meja besar yang bisa untuk memang ruang bisa rapat juga di atas. Jadi kalau kita telat, kalau kita ada kegiatan-kegiatan di sini bisa naik ke atas nanti kita. Jadi insyaallah kita usahakan tetap berlangsung yang offline-nya walaupun dengan kondisi seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, faslun fi bayani ma'asil aini. Fasal menjelaskan tentang maksiat mata. Ini mata adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Maka harus wajib kita menjaga mata kita karena ini nikmat pada yang Allah ridhoi semata, dengan gunakan mata pada yang dilarang oleh Allah. Karena mensyukuri nikmat adalah dengan cara menggunakan nikmat pada yang Allah perintahkan. Itulah syukur wajib. Kalau mengucapkan alhamdulillah itu syukur sunnah. Syukur wajib kita gunakan anggota yang telah Allah berikan ini pada yang Allah perintahkan. Jangan gunakan pada yang tidak diperintahkan oleh Allah. Kita mulai. Wa min ma'asil aini an-nazaru ila wa min ma'asil aini an-nazaru ay nazaru rijali ila nisa'i, nazaru rijali ila nisa'i al-ajnabiyyati ay ghairul muharimi bi syahwatin ay talazzuzin ila al-wajhi wal kaffaini wa amma an-nazaru ilaihima bila syahwatin fala yahrumu li'annahuma laisa bi'auratin. Di antara maksiat-maksiat mata adalah melihat laki-laki kepada perempuan yang perempuan ajnabi. Siapa perempuan ajnabi? Selain dari ibunya yang bukan mahramnya ya, pada ajnabi yang bisa dinikahi, perempuan yang boleh dinikahi. Jadi laki-laki melihat kepada perempuan yang perempuan itu sah nikah dengan dia, boleh dinikahi. Bukan ibunya, bukan adik perempuannya, bukan kakak perempuannya, bukan keponakan perempuannya, gitu kan? Itu melihat bisyahwatin, dengan syahwat. Ai talazzuzin, melihat dengan syahwat atau merasa dengan syahwat. Namanya merasa dengan syahwat itu kan melihat disertai dengan ada merasakan enak. Talazuz itu diikuti enak melihat perempuan, gitu kan? Ghairul maharimi bi syahwatin ay talazzuzin ilal wajhi wal kaffaini wa amma an-nazaru ilaihima wa amma an-nazaru ilaihima bila syahwatin fala yahrum li'annaha laisa bi'auratin. Jadi laki-laki melihat perempuan yang bukan mahram dia, yang perempuan ajnabi, melihat ke wajah dan tangan dengan syahwat. Seandainya tidak bersyahwat, tidak haram. Karena kenapa? Karena perempuan, wajah perempuan bukan aurat. Tangan perempuan bukan aurat. Ini yang boleh terlihat. Jadi haramnya laki-laki melihat wajah perempuan jika disertai dengan
syahwat. Jika tidak bersyahwat, tidak haram. Maka dari itu kita tidak wajib pakai cadar. Kalau mau pakai cadar bisa, jangan lupa niatkan mengikuti sunnah. Artinya bukan wajib. Kalau dikatakan misalkan tadi, jika laki-laki melihat perempuan ajnabi pada bagian wajah dengan dua telapak tangan, dilihat dengan syahwat, disitulah dia haram hukumnya. Jangan langsung dibalik, karena haram si laki-laki melihat dengan syahwat lalu kita wajib pakai cadar, tidak. Karena kenapa? Perempuan ini bukan aurat. Masalahnya kalau laki-laki dia bersyahwat, kalau seandainya melihat, berarti dia nggak boleh lama-lama melihat. Laki-laki ada kewajiban ghaddul basar. Laki-laki ada kewajiban ghaddul basar, bukan hanya perempuan yang harus menutup. Tapi kalau diniatkan dan dilillahi ta'ala dapat pahala. Artinya dapat sunnah. Sehingga hukum cadar akhirnya kena sikit di sini. Kalau mau digunakan dengan niat sunnah mengikuti istri-istri Nabi dapat pahala. Tapi pertanyaannya, apakah kita yang nggak pakai ini berdosa? Tidak. Karena kenapa? Karena tadi laki-laki baru dia berdosa jika melihat pada wajah perempuan dengan syahwat. Buktinya pada masa Rasulullah ada perempuan yang bertanya tentang hukum haji kepada Rasulullah. Perempuan cantik. Laki-laki juga yang melihat itu ganteng. Sampai-sampai ketika melihat perempuan itu gimana gitu kan? Rasulullah akhirnya memalingkan wajahnya. Rasulullah bahkan berkata, laki-laki ghaddul basar. Tidak dibilang perempuan wajib pakai cadar, enggak. Disinilah para ulama sepakat bahwa cadar tidak wajib. Cadar tidak wajib. Sepakatan ulama bukan karena kita nggak pakai cadar ya. Ini hukum bahwa begitu hukumnya. Karena kenapa? Ada laki-laki biasa bicara misalkan dia nggak syahwat, nggak dosa. Tapi kalau sudah melihat dengan syahwat, dia berdosa. Perempuan dia kan tidak berdosa membuka wajahnya, karena hukumnya boleh. Si laki-laki berdosa tadi galau dengan syahwat. Artinya makanya tidak wajib atas perempuan untuk pakai cadar. Laki-laki yang harus jaga pandangan. Kalau kita melihat laki-laki, kan ada juga suka pada laki-laki ganteng. Gimana sampai ya katakanlah bagaimana Zulaikha misalkan kan tergila-gila melihat wajah Nabi Yusuf yang sangat ganteng. Buktinya perempuan juga bisa suka pada laki-laki yang wajahnya itu, tapi sama-sama ghaddul basar, jangan sampai diteruskan. Bukan berarti karena laki-laki itu ganteng sekali akhirnya laki-laki nanti pakai cadar juga. Enggak, karena itu udah menyerupai nanti kan. Nah, tidak. Nah, itu dia ya. Jadi kalau bila laki-laki melihat ke wajah dan dua telapak tangan perempuan dengan syahwat. Adapun bila tidak bersyahwat maka tidak haram. Itu. Wa yahrumu an-nazaru ila ghairihima ay al-wajhi wal kaffaini. Nah, mutlaqan. Haram hukumnya melihat kepada selain wajah dan dua telapak tangan secara mutlak haram. Nah, ini baru pembahasan haram secara mutlak. Haram secara mutlak melihat kepada selain wajah dan dua telapak tangan secara mutlak. Ay sawa'un kana an-nazaru bi syahwatin am la. Baik dia melihat dengan syahwat atau tanpa syahwat, yang dilihat itu aurat selain wajah dan telapak tangan, tetap haram. Paham kan? Tetap haram. Kalau yang dilihat itu selain wajah dan telapak tangan, mau syahwat mau tidak syahwat, haram. Itu. Wala yakfa anna az-zawjata laysat muradatan huna. Wala yakfa anna az-zawjata laysat muradatan huna fa innahu yajuzu li zawjiha an-nazaru ilaiha bi syahwatin wa kadzalika amatuhu ghairul mutazawwijati. Tadi dikatakan haram mutlak, haram kepada laki-laki melihat selain dua telapak tangan dan wajah perempuan, mau syahwat mau tidak syahwat haram gitu kan. Tentu saja tidak termasuk istrinya tidak mengapa. Takutnya nanti kalau dibilang, kalau nggak dijelasin tidak termasuk istrinya karena mutlak, nah, nanti termasuk kalau suami istri ya tidak gitu kan. Kalau si suami melihat istrinya auratnya nggak masalah karena itu suaminya, jadi halal gitu kan. Itu
Gara-gara dibilang ajnabi tadi kan, yang ajnabi bisa nikah. Itu ya, itu persoalan tentang aurat perempuan di hadapan laki-laki yang ajnabi. Jadi istri tidak termasuk dalam pembahasan ini. Itu. Ini udah paham ya? Yang haram mana? Yang aurat itu dilihat, syahwat tidak syahwat, maka si laki-laki berdosa, haram hukumnya. Untuk kita ketahui mana batas, nah ini yang perlu kita pahami. Batas wajah kita adalah kan yang boleh dilihat oleh laki-laki, dari tumbuh rambut atas ke pertemuan tulang dagu ini. Nah, sehingga selain itu dilihat oleh laki-laki tampak, itu sudah haram. Kalau tangan ini batasnya, tangan kita ini, seandainya ini lepas nampak, berarti kita sedang buka aurat. Dilihat oleh laki-laki, kita rasa ketika ini enggak, misalkan baju ini kan baju saya ini longgar ini kan, enggak pakai manset misalkan, ya tampak ini, berarti saya sedang buka aurat. Batasnya itu dia, makanya kita kalau pakai jilbab sering tutup dagu karena batasnya di situ. Ini sudah kita sampaikan karena sudah sampai ke bab itu ya. Masalah mengamalkan pelan-pelan. Bukan saya menganjurkan untuk tidak mengamalkan, amalkanlah. Sebaik-baik ilmu yang kita pelajari kan untuk kita amalkan, gitu kan? Sekarang sudah diketahui bahwa batasnya dagu kita ini, kemudian untuk tangan kalau mau tidak berdosa, jangan terbuka seperti ini, nanti harus ada manset untuk menutup bagian-bagian yang menjadi aurat kita. Karena kalau ini terbuka, misalkan saya ini terbuka ini, katakanlah tanpa manset, ini dosa. Laki-laki melihat, sayang laki-laki juga. Jadi laki-laki nggak aman juga dia. Karena ketika melihat, karena ini bukan bagian dari yang boleh terlihat, akhirnya laki-laki ikut berdosa terus. Karena kenapa tadi dikatakan dengan syahwat atau tanpa syahwat tetap haram, sehingga dia melihat kita di bagian-bagian itu tetap haram, itu tetap berdosa bagi laki-laki. Makanya dengan perempuan berjilbab kita menolong diri, kita menjaga diri dari dosa gitu kan, dan laki-laki tidak banyak dosanya dengan melihat aurat kita. Itu saling membantu kan. itu batas ya, yang nggak boleh dilihat mana, yang boleh dilihat mana, yang boleh dilihat ini itu kan, dan dua telapak tangan. Yang nggak boleh dilihat udah ketawa sih. Memang kan kita belajar untuk tahu kan, tapi nanti ya diamalkan insyaallah pelan-pelan, mudah-mudahan biar nggak banyak dosa kita kalau meninggal kan. Nah, amin. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita ya untuk mengamalkan pelan-pelan. Wakadha, nah sekarang wakadha tadi kepada yang sebelum itu kan perempuan yang sudah menikah atau dengan budaknya. Walaupun sekarang kan nggak ada budak, itu dia boleh, si perempuan yang dilihat oleh tuannya. Kemudian wakadha yahrumu nazaruhunna ay an-nisa ilaihim mutlaqan ay illa dzukuri siwa zauji was-sayyidi sawa'un kana bi syahwatin amla in kana an-nazaru ilal aurati wa hiya ma baina surrati war rukbati. Demikian pula pakai kacamata jadi agak gini-gini sedikit. Demikian pula haram hukumnya perempuan melihat, secara mutlak haramnya perempuan melihat kepada laki-laki selain suami, selain tuannya kalau budak, baik itu bersyahwat dia atau tidak bersyahwat dia, apabila melihatnya itu kemana? Ke aurat si laki-laki tadi. Mana aurat laki-laki? Ma baina surrah wa rukbah. Laki-laki pendek kali auratnya. Ini yang perbedaan Allah menciptakan berbeda-beda kan? Laki-laki surrah wa rukbah, antara pusar dan lutut. Ma baina surrah wa rukbah. Jadi sesuatu yang ada di antara pusar dengan lutut. Pusar tidak termasuk dan lutut tidak termasuk. Laki-laki enak pendek. Tapi kita syukuri jadi perempuan.
Alhamdulillah banyak pahala ketika pakai nutup aurat. Nah, perempuan melihat laki-laki yang ajnabi kepada bagian yang aurat dia juga haram secara mutlak. Enggak boleh curi-curi pandang. Haram hukumnya. Wala yahrumu nazaruhunna ila ma siwa ma baina surrah wa rukbah. Perempuan melihat laki-laki selain daripada surrah wa rukbah tadi, selain dari batas aurat yaitu pusar dengan lutut. Perempuan melihat kaki laki-laki, melihat tangan laki-laki, tidak haram bila tidak bersyahwat tentunya kan. Ma baina surrah wa rukbah ila ayyakuna bi syahwatin, kecuali dia melihat si perempuan itu yang dilihat itu dengan syahwat. Sama kayak tadi cerita. Kalau disertai dengan syahwat, mohon maaf. Kalau perempuan laki-laki perempuan kan sama aja. Kita udah tahu udah di batas aurat laki-laki ma baina surah wa rukbah. Melihat selain itu tidak berdosa tanpa syahwat. Tapi kalau bersyahwat, melihat tangan laki-laki bersyahwat, melihat wajah laki-laki bersyahwat, itu udah dosa. Sama saja laki-laki dengan perempuan. Atau laki-laki melihat perempuan, mohon maaf, kadang perempuan itu bercadar rapi, tapi dia membayangkan, dia melihatnya dengan syahwat, tetap berdosa. Karena kenapa? Disertai dengan syahwat, dosa. Itu dia. Asalkan disertai dengan syahwat, dosa. Baik perempuan melihat auratnya, bukan auratnya laki-laki, selain antara surah wa rukbah tadi, atau laki-laki melihat perempuan selain daripada melihat selain daripada wajah dan dua telapak tangan. Jadi gitu rincian hukumnya. Wa yahrumu an-nazaru al-awrati walau ma ittikhadhil jinsi karajulin yanzuru ila ma baina surrati war rukbati min rajulin akhar wa imra'atin tanzuru ila ma baina surrati war rukbati min imra'atin ukhra. Dan haram juga hukumnya melihat aurat walaupun sama jenis. Haram hukumnya melihat aurat walaupun sama jenis. Seperti laki-laki melihat kepada laki-laki lain antara pusar dengan lutut tadi. Laki-laki melihat laki-laki lain antara pusar dengan lutut dia. Kalau perempuan beda sedikit. Kalau perempuan juga melihat kepada perempuan lain antara pusar dan lutut. Ada sedikit perbedaan. Sesama. Tapi kalau laki-laki melihat laki-laki yang lain antara pusar dengan lutut, enggak boleh. Haram dikatakan di sini. Walau ma'at tikhazil jinsi karajulin yanzuru ila ma baina surrah wa rukbah min rajulin akhar. Seperti contoh laki-laki melihat laki-laki yang lain tapi di antara pusar dan lutut. Wa imra'atin tanzuru ila ma baina surrati wa rukbati min imra'atin ukhra. Atau perempuan melihat perempuan yang lain antara surrah wa rukbah juga. Sesama nih, kalau sesama. Perempuan sesama perempuan di kos-kosan misalkan. Enggak boleh melihat antara pusar dan lutut si perempuan ini. Sesama perempuan padahal. Ini. Laki-laki pusar dan lutut sesama. Perempuan pusar dan lutut sesama jenis. Paha enggak bisa. Jadi kalau pakai baju yang pendek-pendek kali itu kelihatan paha enggak boleh. Sesama perempuan. Pakai celana ya, celana pendek lain. Kemudian wala yahrumu nazarahunna ila ma siwa baina surati wa rukbati. Kebaca ke atas. Wa yahrumu 'ala rajuli wal mar'ati kashful aurati ay al-qubul wad dubur minar rajuli wa ma baina surati wa rukbati min ghairihi fi khalwatin li ghairi hajah. Tadi sudah aurat laki di hadapan aurat perempuan di hadapan laki-laki ajnabi, ya kan? Kemudian masuk ke bila melihat yang bukan aurat, bila melihat aurat disertai dengan yang bukan aurat udah jelas, yang bukan aurat mutlak haram, yang bukan aurat. Yang aurat mutlak haram.
Kalau yang bukan aurat, syahwat apa tidak, gitu kan? Tadi permulaannya, yang bukan aurat kalau dilihat oleh laki-laki yang ajnabi disertai syahwat baru haram. Yang bukan aurat, artinya kalau perempuan wajah, telapak tangan, tidak kalau disertai dengan syahwat baru haram. Kalau tidak haram. Kemudian yang haram secara mutlak mana? Auratnya. Itu kan? Itu mutlak. Bersyahwat atau tidak bersyahwat, mutlak haram. Kemudian baru ke sesama jenis. Sama jenis beda lagi. Kemudian sekarang ketika sendirian. Jadi laki-laki ketika sendirian dikatakan di sini, wa yahrumu 'ala ar-rajuli wal mar'ati kashful aurah. Haram hukumnya laki-laki dan perempuan membuka aurat, ay al-qubul wad dubur minar rajul. Laki-laki yang kalau sendirian haram hukumnya membuka aurat dia, yang dimaksud adalah kubul dan dubur kalau sendirian. Kubul dan dubur. Wa ma baina surrah wa rukbah min ghairihi fi khalwah. Dan selain daripada laki-laki, kita perempuan kalau sendirian itu aurat kita kalau sendirian itu antara pusar dengan lutut. Sendirian, enggak ada orang lain. Mohon maaf jangan telanjang. Sendirian itu antara pusar dengan lutut. Ketika sendirian tanpa hajat, fil khalwah li ghairi hajatin, tanpa keperluan dia membuka itu enggak boleh tanpa keperluan. Amma in kana dzalika li hajatin kata barudin jaza. Adapun jika disertai dengan kebutuhan, mau berdingin-dingin ya, apa artinya? Supaya dingin, mandi misalkan. Gitu kan? Tabarrud. Jadi ketika bertabarrud supaya dia membersihkan diri misalkan, atau tabarrud apa tadi? Tabarrud itu kan mendingin-dinginkan, apa bahasa? Ya, mendinginkan badan. Mendinginkan badan itu boleh. Dengan maksud itu mendinginkan badan. Tapi tanpa hajah tidak boleh buka. Antara pusar dan lutut kalau perempuan. Kalau laki-laki mana batasnya? Kubul dan dubur. Kita sendirian aja nggak boleh buka loh. Sendirian aja nggak boleh buka aurat. Ada aurat yang ketika sendirian, ada aurat sesama, tapi perempuan itu sama antara ketika dia sendirian dengan di hadapan perempuan yang lain. Kemudian wahalla ma'al mahramiyati ka'abin ma'abintihi. Halal hukumnya jika ada hubungan kemahroman. Hubungan mahram. Bukan muhrim ya, mahram. Muhrim apa? Orang yang sedang ihram. Mahram, hubungan kemahroman seperti bapak dengan anak perempuannya. Seorang bapak dengan anak perempuannya tidak haram. Au al-jinsiyatin karajulin ma'arajulin, atau sesama jenis seperti laki-laki dengan laki-laki. Seperti laki-laki dengan laki-laki yang lain, karajulin ma'arajulin akhar, wa imra'atin muslimatin ma'amra'atin ukhra muslimatin, dan perempuan muslimah dengan perempuan muslimah yang lainnya. Nazaru ma ada ma baina surrah war rukbah idza kana an-nazaru bi ghairi syahwatin wa illa haram. Tadi yang disertai dengan kemahroman, hubungan kemahroman seperti bapak dengan anak, atau laki-laki sesama laki-laki, perempuan sesama perempuan, itu tidak haram hukumnya melihat jika tidak disertai dengan syahwat. Jika disertai dengan syahwat maka jadi haram. Jadi jika tidak disertai dengan syahwat itu kan menjadi catatan. Ada seperti kita tahu sekarang kan ada kasus-kasus, mohon maaf, terjadi antara bapak dengan anak. Ini di PSGA kan sering itu dibahas kan. Bapak dengan anak atau kakek dengan cucu. Ini kan sama, kakek dengan cucu kayak bapak dengan anak. Hubungannya hubungan kemahroman.
ini terjadi misalkan seperti yang terjadi perbuatan-perbuatan senonoh. Coba lihat dalam agama, melihat saja kalau sudah bersyahwat sudah haram. Berarti persoalan ini dari mana asalnya? Persoalan ini dari kebodohan ilmu agama. Dari kebodohan ilmu agama persoalan ini muncul. Kan ya kan, pembahasan bahwa kenapa terjadi mohon maaf pemerkosaan kakek dengan cucu, atau ada mohon maaf katanya guru agama katanya dengan ini terjadi murni karena kebodohan ilmu agama. Walaupun atas nama agama dia sebut, bukan salah agama loh. Oknum guru agama mungkin. Jadi kalau kita agama sudah ngatur itu, kalau orang takut pada Allah harusnya tidak akan terjadi ini. Jadi persoalan, kalau saya menjawab persoalannya satu-satunya adalah persoalan individu yang tidak takut pada Allah sekarang. Itu masalahnya. Enggak takut pada Allah dia, sehingga standar dia berbuat bukan takut pada Allah, suka-suka hati dia. Coba kita lihat sekarang, coba buat penelitian. Berapa banyak orang yang paham ilmu agama? Coba tanya. Dia nggak ngerti apa itu khalwat, apa itu aurat, itu aja nggak paham. Sekarang bahkan istilah-istilah agama itu asing bagi sebagian orang. Surah wa rukbah kita sebut depan sebagian orang, tahu aja nggak? Apalagi coba saya berani membuktikan. Kalau yang kejadian cucu dengan kakek dengan cucu, coba ukur ilmu agama dia. Kalau orang alim yang menjalankan ilmu, saya bayar orang itu, kira-kira gitulah. Nggak mungkin ini terjadi kalau orang tahu dan kalau orang takut pada Allah. Kalau orang takut pada Allah, kalau dibilang kan namanya manusia kan khilaf, sekhilaf orang berilmu. Ingat ketika bersyahwat melihat, jauhkan diri dari ghadul basar aja diminta. Tapi ini enggak diikut-ikuti, dibuat-buat hatinya itu diturutin nafsu, diturutin. Makanya kita harus diminta selalu ada dalam majelis, selalu ngaji gitu kan, supaya ada yang mengingat. Dia bilang ngaji juga dia. Coba tanya kapan ngajinya? Apa ketika SD dulu? Si kakek ini atau si bapak ini? Jangan-jangan ketika SD dulu atau di min. Itu pun bukan belajar yang fardu ain lengkap. Pergi ke Tengku belajar cara sholat, rukun-rukun sholat dihafal, soal jika kita ditanyai orang maksiat nggak nyampe. Mungkin. Coba nggak percaya. Jadi kasus-kasus pelecehan itu terjadi pada orang-orang yang bisa diukur ilmunya. Jangan bilang ilmu umum ya, ilmu agama fardhu ain ini kita bilang. Coba buat penelitian lah. Bagi yang dosen-dosen yang ingin membuat penelitian, ini sebentar lagi udah buka. Ini sekarang udah buka penelitian. Silakan penelitian. Atau mahasiswa. Coba mahasiswa yang nulis skripsi atau tesis, yang PAI misalkan. Coba ungkap berapa banyak orang yang paham agama sekarang. Sehingga semakin minim orang paham agama, semakin tinggi tingkat pelecehan, tingkat kriminal gitu. Kemudian ini, jadi masalah syahwat sudah selesai ya. Inkan nazaru bi ghairi syahwatin wa illa haram. Kalau melihat dengan syahwat, anaknya sendiri jadi haram. Ingat, kalau udah bersyahwat haram berarti. Gitu. Haram, ini melakukan dosa. Oh jangan gitu. Enggak melanjutkan. Setan memang terus membisik-bisikkan. Khilaf, ada bisikan ujung-ujung. Bisikan setan memang. Gitu. Ini orang sekarang aneh memang, karena pola pikirnya karena nggak didasari ilmu, jadi membangun pengetahuan itu jadinya kayak kebalik-balik itu. Nah selanjutnya wa yahrumu an-nazaru bil istihqari ilal muslimi li kaunihi faqiran masalan. Ini maksiat mata. Tadi kaitan dengan aurat lebih banyak maksiat mata. Sekarang di antara maksiat mata adalah melihat seorang muslim kepada muslim yang lainnya dengan pandangan yang merendahkan, dengan pandangan yang merendahkan, misalkan karena dia fakir. Hati-hati. Ingat, orang yang seperti ini kan merendahkan manusia. Ini termasuk golongan orang yang takabur, sombong kan? Sombong.
Sombong itu melihat orang dengan rendah, sinis melihat orang karena dia lebih miskin misalkan. Begitu lihat orang miskin, tempat duduknya pun sana, gitu langsung kayak alergi gitu. Ini orang seperti ini kan di akhirat nanti melihat orang lain kecil, merendahkan dengan pandangan yang merendahkan orang lain. Itu nanti di akhirat, ingat di mahsyar akan dibangkit sekecil-kecil semut. Orang sombong itu melihat orang lain kecil kan di bawah, kayak orang berdiri di atas gunung, dia melihat ke bawah kecil-kecil orang. Orang di bawah itu melihat dia di atas gunung juga kecil. Jadi nggak perlu kita sombong kepada hanya karena masalah jabatan atau hanya masalah dia itu miskin, apalagi membodoh-bodohkan orang, melihat orang lain dengan pandangan yang sinis atau pandangan yang melihat dengan pandangan yang merendahkan ke orang muslim, ke seorang muslim. Orang muslim itu besar nilainya, jangan-jangan yang kita rendahkan dia yang masuk surga nanti. Nilai orang muslim itu lebih berharga. Kehormatan seorang muslim lebih berharga daripada Ka'bah. Coba, Ka'bah Allah muliakan, Allah berkahi Ka'bah, tapi orang muslim lebih mulia. Sandal jepit orang muslim itu lebih mulia daripada orang kafir. Kenapa? Karena orang kafir dia selama-lamanya di neraka menentang Allah. Jadi orang muslim ini tinggi derajatnya. Kenapa kita yang harus merendahkan sementara Allah mencintai orang-orang muslim? Jangan-jangan yang kita rendahkan itu dia ya, itu dibuang jauh-jauh itu. Jadi janganlah melihat, karena itu dosa. Ketika dilakukan udah ingat itu dosa. Kok melihat orang dengan sinis? Ingat itu dosa. Yang ketika orang bertanya, ketika melihat penampilannya, cara jawab beda dengan orang yang bertanya dengan ketika dilihat penampilannya itu gimana gitu kan? Begitu turun mobil, tas warna bersama dengan sepatu. Ini di mana ruangan ini? Oh, iya Bu, di mana? Iya Bu, di sini Bu, gitu kan. Tapi kalau yang turun ini begitu turun dengan sepeda motor, pakaiannya juga pas-pasan gitu kan. Begitu masuk sana. Nah, misalkan gitu kan. Hati-hati. Jangan. Kemudian wa yahrumu an-nazaru fi baitil ghairi ila ma yata'adza sahibul baiti bin nazari ilaihi bi ghairi iznihi. Selanjutnya juga di antara maksiat mata, haram melihat apa yang ada di rumah orang lain. Melihat apa yang ada di rumah orang lain, yakni melihat sesuatu yang jika ia melihatnya akan menyakiti pemiliknya. Kalau kita ke rumah orang lain supaya terhindar dari dosa maksiat mata, setelah assalamualaikum, di mana suruh duduk, di mana ini duduk di ruang tamu, duduk di ruang tamu. Jangan jalan ke belakang, lihat ini kan matanya. Kemudian gini. Jangan sampai kita melihat sesuatu yang dapat menyakiti dia. Kalau kita lihat, mungkin dia di dapur belum beres, kita langsung, dia kan jadi Allah, kok langsung masuk langsung ke dapur, ada minuman apa hari ini? Orang mungkin nggak mau kita sampai ke dapur, nggak nyaman. Mungkin orang nggak nyaman itu kan nyakiti dia, berarti membuat dia nggak nyaman dengan itu. Jadi itu dosa. Jadi ada etika kita ke rumah orang, nggak boleh langsung nyelonong gitu, nggak bisa langsung nyelonong. Jadi awin nazari ila syai'in akfahu kadzalika ay mimma yata'adza bi nazarihi ghairihi ilaihi bi ghairi iznihi. Jadi haram tadi melihat kepada sesuatu yang dia sembunyikan. Dia sembunyikan itu penasaran, hati-hati dengan penasaran. Sehingga kalau kita lihat dapat menyakiti dia. Penasaran gimana di belakang dia ya. Penasaran gimana ya, dia enggak mau itu dilihat. Gitu. Jadi kalau ngetuk-ngetuk pintu pun, kalau ada kaca gitu di samping pintu, jangan sampai setelah ketuk-ketuk dilihat. Jangan setelah ketuk pintu buang aja mata, jangan melihat banyak jelalatan gitu mata kita. Itu maksiat mata loh. Jadi kalau udah tahu, jangan lagi kita kalau ke rumah orang jangan langsung nyelonong.
duduk di mana diminta, dan ajari saudara-saudara kita seperti itu, ajari anak-anak kita untuk kalau ke rumah orang, ini rumah orang, duduk di sini, nggak boleh lewat batas. Anak kita, makanya orang dulu, coba lihat orang dulu itu kalau pergi bertamu ke rumah orang bawa anak itu malu orang dulu, taruh di sana, makanya nggak dikasih ikut kemana-mana kan, di rumah aja. Orang dulu di rumah aja kita selalu ke orang meninggal alasannya, padahal bukan, kadang-kadang udah bohong, memang dosa bohong itu, dosa bohong. Padahal bukan ke orang meninggal. Jadi nggak boleh bawa anak, itu malu orang dulu. Jadi kalau bawa lalu anaknya bangun, ditarik, dicubit, duduk, diam gitu. Itu orang dulu gitu, saya korbannya misalnya. Saya dulu ketika diajak misalkan di rumah orang, nggak boleh bangun, itu duduk. Cara ngambil kue aja yang mana? Satu aja. Nggak boleh. Ini itu. Oh no, kalau orang sekarang no ya. Dulu nggak ada kata no. Lanjut, ada kok, lanjut. Duduk, gitu kan? Duduk di sini, gitu kan? Dicubit. Anak itu anak kecil, dia nggak tahu apa emang. Tergantung bentuk. Gimana kita bentuk? Jadi kayak gitu, jangan biasakan, nggak baik. Pergi sampai ke belakang rumah orang, ambil di kulkas, ada sirup di kulkas. Nah ini malu kita. Yang malu bukan anak nggak tahu apa-apa. Apa kata orang? Anak nggak gitu kan? Apa kata orang? Karena kita kan merasa pernah kecil gitu kan. Mesti anak itu mencoba. Kalau tuan rumah jangan berharap akan mengatakan enggak. Jangan berharap dari tuan rumah untuk mengatakan jangan, karena kenapa? Nggak mungkin, masa tuan rumah yang ngomong itu? Kita yang punya anak ya, saya dulu dicubit, itu nggak boleh pergi lagi, didenda itu. Kalau udah kayak gitu kejadiannya, dicubit sakit ini, diuing kulit perut saja, kerat, bel, duduk. Makanya kalau ke rumah orang nggak berani, cukup sekali. Kalau orang dulu pun beda ya. Nah itu nggak boleh, karena melihat rumah orang, melihat sesuatu yang dia tidak izinkan, nggak boleh. Begitu kamarnya terbuka langsung, gitu kan, kamarnya ada, kamarnya, nah itu. Kalau ada orang yang sengaja, yuk sini, masuk sini, gitu, lain kan. Dia merasa bahkan kawan dekatnya memperlihatkan, dia baru bikin nih, gimana pendapat kamu? Itu lain kan. Jadi inilah tentang maksiat mata, nggak banyak bab hari ini, sudah selesai. Minggu depan sudah masuk ke maksiat lidah. Udah paham? Udah ya. Tadi yang pertama adalah tentang melihat aurat, ya kan? Melihat aurat laki-laki ke perempuan yang ajnabi. Kalau yang dilihat bukan aurat, yaitu wajah dengan telapak tangan, itu tidak haram kecuali jika syahwat. Tapi kalau yang dilihat itu auratnya, syahwat tidak syahwat, haram. Kemudian perempuan, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, ma baina surrah wa rubbah. Itu. Kalau sendirian beda lagi kan? Sendirian tidak dibenarkan membuka aurat kalau laki-laki. Antara kubul dengan dubur, yang perempuan baina surrah wa rubbah, tanpa kebutuhan. Kecuali kebutuhan itu untuk berdingin, ditabarruk. Iyalah. Makanya ada bacaan, setan karena suka kalau kita buka aurat. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Itu ketika kita sedang buka pakaian mau mandi, supaya tidak dinikmati oleh setan, supaya dia nggak bisa lihat. Kalau udah baca itu, dia nggak bisa lihat lagi. Itu Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Itu untuk supaya setan tuh kabur, nggak bisa lihat kita. Itu. Demikian mungkin hari ini tentang maksiat mata. Insya Allah minggu depan kita lanjut ke maksiat lidah. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Nanti kalau ada yang di sini yang mau diskusi boleh.
Nah, supaya yang online ini enggak lama menunggu, terima kasih sudah bergabung semuanya. Barakallahu fikum fikunna. Yang laki-laki kan enggak. Atau yang laki-laki setelah pulang dari masjid. Kita tahlil. Oh ya, tahlil dulu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wallahu a'lam. Terima kasih.